Tante. Yang ditunggu-tunggu datang, Adiga dan semuanya. Gimana kabar? Baik. Senang banget ya kemarin sempat ketemu dan akhirnya sekarang ketemu sama kalian semuanya. Iya dong, Tante. Itu kan teman-temannya Katrisha. Berarti teman-temannya Mas Dimas juga. Mereka kok bisa datang ke sini? Ingat ya, surprise buat Dimas ini, ya kan? Duduk. Makasih, Mas. Iya. Siapa tuh? Adek gue. Penyanyi cantik nggak bilang sama gue ya? Enak aja. Apaan sih lo? Hey. Kenalan dong? Jangan mau, Dek. Dia playboy. Enggak, kata siapa aku playboy? Aku cowok baik-baik kok. Itu tadi teman-temannya Mas Dimas. Itu kan juga teman-temannya Katrisha. Gimana kalau mereka ngenalin aku ya? Mana itu si Natasha? Perasaan tadi lihat dia sekitaran dapur keluar masuk, kok sekarang ngilang? Yaudah deh, biarin aja. Nanti juga dia pasti juga muncul. Dia nggak mungkin bisa nolak kali ini. Lagian ini kan sahabat-sahabatnya Dimas. Kalaupun kali ini dia bisa nolak, mana mungkin besok-besok bisa. Sorry, tadi Tante lagi cari-cari Dimas dulu. Oh iya. Bentar ya, mana Dimas ya? Itu Dimas datang. Oh, sana Dimas datang. Bima! Apa kabar, Ben? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Agnes, Miras, wah. Bisa di sini? Bosan ya lu? Bisa dong. Kemarin gue nggak sengaja ketemu sama Tante. Akhirnya gue rencanain ajak anak-anak main kesini. Wah, terima kasih banyak ya. Udah mampir, masih inget juga sama gue. Ya makasih lah. Sini dulu ngapain? Emang lo kangen sama kita-kita? Mau minum? Makan apa gimana? Mau pesen apa? Nggak usah repot-repot, Tante. Makasih di nggak apa-apa. Gimana sih? Tante itu seneng banget direpotin. Kalau nggak direpotin nggak afdol. Oke, Tante mau tanya nih. Makanan kesukaan kalian semua itu masih seperti yang dulu nggak? Pizza dan minumannya soda ya kan? Masih, Tante. Masih. Tante masih inget banget kesukaan kita. Oh, pastinya dong. Tante pesenin ya. Iya, Tante, kalau bisa yang banyak ya Tante ya. Betul. Bener, Makan Tante. gratis, kapan lagi? Yang banyak. Kalau perlu sepabriknya nanti Tante pesen suruh datang ke sini, oke? Tante Tapi mau habisin boleh, ya. boleh. Pasti Tante pasti habis. Kita kenyang banget. Ya udah kalau gitu, Dimas kamu ngobrol-ngobrol dulu, Mama pesen dulu ya. Makasih, Bang. Ayo, dilanjut. Makasih, Tante. Giliran makanan aja. Gawat. Kalau sampai mereka inget sama aku dan mereka inget kalau aku itu adiknya Katrisha, bisa hancur berantakan semua rencana aku. Aku harus apa ya? Aku harus gimana ya?
Tante. Wah, gua kaget banget ini. Semua sehat kan? Sehat dong. Alhamdulillah. Agnes gimana nih? Jadi nikah sama siapa cowoknya dulu? Jaut. Jaut. Jadi Jaut. jadi nikah. Apaan ditinggal nikah gue? Ya. Kesel. Gue. Nggak ada yang mau sama gue. Oh, gak mungkin. Lu nggak jaga badan soalnya. Lagian kalian kan udah pasangan nih, kenapa nggak nikah aja? Misalkan Diga sama siapa, Vira sama siapa? Gue sama dia. Nggak ada perasaan kita, Din. Nggak ada. Nggak ada yang makasih. Ah, lalu sendiri mana? Istri lu mana? Nah kan, mana? Ayo. Minuman sudah datang. Tante. Makasih. Terima kasih, Tante. Nggak usah repot-repot, Tante. Jangan ngomongin soal istri. Soalnya Dimas itu punya seseorang yang spesial. Nggak nyangka sih gue, Dim. Emang yang udah ada nggak cukup ya? Tahu, Nih, pizzanya udah Ah, lama ini nikah. dia yang ditunggu. Tante. Aduh, makasih. Bukan. Lu kayak nggak tahu Dimas aja. Kenapa? Filosofinya gimana? Sekali mendayung, 3 pulau terlampau. 2-3 pulau. Apaan sih? Enggak. Kalian. Cuma memang lagi deket aja. Deket banget sih. Gitu. Teman dekat. Apa deket banget? Teman, tapi deket. Lu Malu-malu Din. gitu. Udah lah, nggak usah malu-malu lagi. Keluarin aja, jadi simpen terus apa, Dim? Ketemu nih Kenalin. kita. Malu-malu aja. Dimas, ayo kenalin dong. Kan sama sahabat-sahabat kamu ini. Natasha di mana? Tadi Mama lihat sih ada di kamar. Ya udah sabar. Nikmatin dulu makanannya. Gue panggil dulu. Ya, Udah Yoi. pasti gitu, Dim. ntar ya, Pak. Iya. Tante, izin makan. Iya. Ini juga. Izin minum juga boleh, Tante. Yakin mau makan yang itu, pizzanya nih pizzanya nih. Oke. Ya udah, kalian makan, tante tinggal dulu ya. Ya, semangat. Makasih, Tante. Makasih, Tante. Natasha, Masuk aja, Mas. teman-teman saya lagi berkunjung di rumah. Mereka mau ketemu sama kamu. Tapi saya lagi maskeran, Mas. Tapi sebenarnya selesai sih. Kalau enggak, Mas duluan aja. Nanti saya nyusul temuin teman-teman Mas Dimas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya tunggu ya. Ya Tuhan, gimana ini? Dengan cara ini aku emang bisa ngulur waktu. Tapi gimana kalau mereka nggak pulang-pulang? Mau nggak mau kan aku harus keluar juga. Nyebut gue. Enak, makan duluan. Enak lah. Enak dong. Kok lu balik sendiri? Mana orangnya? Kayak nggak tahu perempuan. Masker. Dim, Ya ampun. sama kita doang mah ngapain sih dandan-dandan? Udah bawa sini cepat. Papa. Sabar, nanti nyusul. Nanti kalau misalnya udah beres, maskerannya di sini. Sabar kok jadi lu yang nafsu sih. Oke, nggak apa-apa. Kita punya waktu seharian kok di sini. Kita tunggu. Nongkrong aja sampai malam. Nah, bener Tapi banget. jangan malam-malam, kalau sekarang udah cepet ngantuk. Ya, lu mah. Emang lo nggak kangen sama kita? Enggak. Ya. Parah banget. Mereka bakal di sini sampai tengah malam. Seriusan? Ya ampun, aku harus gimana nih? OMG, dia pakai masker. Oh, oke. Jadi dia itu coba mengulur-ngulur waktu. Tapi coba aja lihat, bisa berapa lama? Oh iya, tunggu.
gue masih nyimpen foto-foto jadul kita dulu. Nih, gue taruh di sosmed gue. Sini lihat ya. Mana? Nih, Masa? Mana sih? ini loh. Mana? Folder lu banyak banget sih. Nih, tunggu. Nah, nih yang ini. Scrolling ke bawah ya? Nah, Foto udah lama banget. Si Susi yang kurus gitu kan? Ini harusnya jadi sama lu nih, kutu buku nih. Cocok nih. cocok banget emang tuh. Sekarang kemana dia? Apa kabar ya? Naksir deh kayaknya dulu sama Siapa? Mas. Siapa? Susi? Ya. Nih, Mas siapa yang gak suka coba sama dia? Iya lo aja, makasih gue. Siapa? Sebentar, gue tinggal ada yang datang. Bentar ya. Oh, iya. Oh iya. Wah, ini kan Trisha. Iya nih, coba zoom. Wow. Iya, Trisa tuh. Gue jadi sedih deh kalau ingat Trisha. Kasian ya. Iya, nggak tega gue. Pengen masa lalu. Nah. Mereka ngomongin Trisha. Pasti lagi pada ngeliatin foto Trisha sekarang itu mereka tuh. Tapi kenapa itu raut muka mereka jadi pada berubah ya? Gue bener-bener gak nyangka ya. Bisa-bisanya dia ngelakuin hal seperti itu. Dan sampai sekarang, Dimas gak tahu kalau Trisha patah hati gara-gara dia. Serius? Dimas nggak tahu? Iyalah, masa gue bohong sih cerita kayak gini? Di pada ngomongin apa sih? Gak kedengeran lagi dari sini. Yaudah deh, nggak usah ngomongin dia. Ntar mood kita berubah, kita kan happy. Oke. Gue ganti foto ya, Oke, next. Serius banget. Liatin foto apa? Nih, Foto-foto. foto dulu yang masih jadul, Dim. Tuh. Lihat deh. Bisa punya foto-foto dulu. Gue nggak ada lu. Ya lu sibuk baca nggak buku, simpen. kutu buku. Lagian gue kan jarang foto dulu juga. Ya, ini gimana sih? Kok malah nggak ngomongin Trisha lagi? Nyebelin banget ini. Mana tadi aku juga belum sempat dengar lagi apa yang mereka omongin. Ini aneh banget. Kenapa semua pada berubah raut mukanya pas ngomongin Trisha ya? Ada mana ya orang-orangnya sekarang ya? Kayak ada yang nangis. Suara bayi tuh. Anak gue nangis. Hah? Oh, cowok apa cewek? Terus Natasha yang lu mau kenalin ke kita itu siapa? Calon istri lu apa udah jadi istri lu sih? Yang bener nih. Daripada lu semua banyak nanya, mau lihat keponakan dulu nggak? Boleh sih. Ayo. Ganteng. Kenapa nangis? Baru bangun ya? Ya ampun, hai. Ini anak kedua gue. Ya ampun, lucu banget. Sumpah, gemes banget kayak bapaknya. Bisa aja. Tunggu dulu. Setahu gue, bukannya lu nikahnya sama Bianca ya? Bukan Natasha. Iya kan? Iya kan gue dateng ke pernikahan lu, Dim. Ini anak dari istri kedua gue. Tunggu. Maksud lu punya 2 istri? Terus sekarang mereka di mana? Jangan bilang Natasha itu calon istri ketiga loh. Kayaknya sih gitu. Parah lu, Dim. Udah mau 3 aja, gue aja belum punya. Iya. Tunggu deh. Jadi maksud lu punya 2 istri? Terus mereka sekarang di mana? Nggak mungkin dong tinggal satu rumah, iya kan? Bakal cakar-cakaran sih pasti. Lempar piring nggak sih tiap hari? Dim, lu belum jawab pertanyaan gue. Istri pertama lu sama istri kedua lu tinggal di mana? Gimana gue jawabnya ya? Males banget sebenarnya bahas masalah keluarga gini di depan mereka. Aduh, tante sempat denger loh omongan kalian. Tante deh, gak usah ngomongin soal istri-istrinya Dimas ya. Ini tante ngomong gini bukan karena tante ngebelain Dimas ya, tapi menurut kacamata sebagai seorang perempuan nih, ya mereka itu bukan perempuan yang baik, jadi gak layak lah. Oke? Aduh, cucu oma mau minum susu ya, ini nih cucunya.
Terima kasih, Ma. Mama memang dari dulu paling bisa kalau mengatasi urusan seperti ini. Untung ada Mama. Aku betul-betul nggak siap kalau harus bicara banyak tentang Aisyah. Fadil, gimana kamu sekarang, Nak? Apa kamu sehat-sehat aja? Gak akan sakit kan karena kangen Mama? Ya Allah, gimana caranya biar aku bisa tahu kondisi Fadil? Aku telepon Mas Dimas aja. Aku nggak mau telepon Mas Dimas. Lagian untuk apa? Dia juga nggak mungkin mau angkat telepon dari aku. Juna, maafin Tante ya. Tante kemarin jahat sama kamu. Tante abahin kamu. Seharusnya Tante nggak kayak gitu. Tante cuma stres. Tante pusing. Karena Tante kangen sama anak Tante. Tante kangen pengen peluk. Pengen cium dia. Aisyah, kalau Juno bisa ngomong, pasti dia akan bilang, Tante, jangan sedih, jangan nangis Tante, ada Juna di sini. Aisyah, Ibu tahu kesedihan kamu begitu mendalam, tapi Ibu mohon sama kamu, kamu jangan terlalu tenggelam dalam kesedihan kamu ya nak. Obati luka hati kamu dan kerinduan kamu sama Fadil dengan menyayangi Juna. Ya. Tapi rasanya sulit, Bu. Ya, Ibu tahu. Memang sulit. Tapi kamu harus berusaha bisa. Karena semuanya ini demi kesehatan kamu. Kalau kamu sehat, kamu panjang umur, insya Allah nanti kamu akan bisa ketemu dan bersama lagi dengan Fadil. Bersabar dan ikhlas ya nak. Jalani semuanya dengan sabar. Serahkan semua sama Allah. Yakin nanti akan indah pada waktunya. Hai Juna, Tante sayang sama Juna. Tante janji Tante akan selalu menyayangi Juna seperti Tante menyayangi Fadil. Dan Tante selalu berdoa semoga kalian berdua dilindungi Allah. Dengan cara menyayangi Juna ya. Dan dia senyum, Bu.
kayaknya kekenyangan minum susu. Iya, udah kenyang ya? Udah Iya. gak rewel lagi. Kayak bapaknya. Iya. Kalau udah kenyang diem. Kalau lapar Berisik ribet. lu. Tahu banget. Iya ya. Ini si Natasha lagi ngapain ya? Kok sampai sekarang dia nggak muncul-muncul juga? Dimas? Ya? Natasha belum gabung juga sama sahabat-sahabat kamu? Kapan dikenalinnya? Iya, Dim. Kata lu mau kenalin ke kita. Mana sih? Ya udah sabar-sabar biar gue jemput sekarang ya. Gitu dong. Iya, iya, iya. Sore semua. Sore. Sore. Oh, OMG, kurang ajar. Dia pakai masker. Ih, dasar licik dia itu ya, licik banget. Maaf ya sebelumnya saya harus pakai masker soalnya kan ada baby, jadi takut nularin. Ya Tuhan, semoga Adiga gak ngenalin aku. Dia beberapa kali antar Katrisha pulang dan ketemu sama aku. Jadi kenal banget. Natasha? Apa kita pernah ketemu ya? Mukanya sih gak asing. Please, jangan ada yang kenalin aku, please. Natasha, kok kamu pakai masker gitu sih? Kan mau kenalan sama sahabat-sahabatnya Dimas. Dibuka dong maskernya. Gak sopan kalau baru pertama kali ketemu udah ketutup-tutup gitu. Jadi buka. Udah tante nggak apa-apa. Kan lagi ada bayi juga, dia lagi flu juga nggak enak. Kasihan nanti bayinya. Natasha, semuanya teman-teman saya. Ini ada Diga, ada Agnes, Firas, sama Siwi. Halo semua, salam kenal ya. Tunggu. Mata kamu, ya gue nggak salah kenalin orang deh. Kayak gue pernah ketemu lo. Mata kamu itu mirip sama bintang di langit. Ah, dasar playboy. Bisa aja lu playboy. Punya Dimas tuh. Biasa Abis itu cantik gini. Pantas aja Dimas nggak mau kenalin kita. Natasha, maafin teman-teman saya ya. Iya, Lagian, Diga, lu tuh salah. Gue nggak suka cewek cantik. Terus? Lu suka cewek pintar. Udah lapar kan? Ayo kita makan. Ayo. Pada makan dulu, Gi. Udah. Ya udah. Ayo, kita makan. Ya udah makan. sih tante. Kurang ajar. Dia bisa lolos. Ih, nyebelin. Minum susu dulu ya sayang. Aduh pinter banget. Oh ini kalau nyusunya kenceng gimana Tante Aisyah mau setrika ini? Gak bisa ditinggalin. Hah udah selesai nyusunya? Lagi ya. Nyam. Juna. Aisyah, aku seneng deh
akhirnya kamu bisa sayang sama Juna. Aku cuma mau ngingetin kamu, nggak selalu harus ada hubungan darah untuk jadi keluarga. Kayak kamu sama keluarga aku kan. Begitu juga dengan kamu sama Juna. Iya, Mas. Lu ngapain kesini? Ada yang mau kutanyain. Soal? Aisyah. Ya kenapa dia tiba-tiba berubah sikap sama gue? Gue heran dia mendadak minta pindah dari apartemen. Akbar, lu pasti tahu sesuatu kan? Kasih tahu gue kalau memang gue punya salah sama Aisyah. Jadi gue tahu gue harus ngapain. Kalau Aisyah kayak gini, dia bersikap dingin sama gue, dia ngejauh sama gue. Yang ada gue pusing mikirin, jadi kayak ngerasa bersalah. Sebenarnya ini salah gue kok. Gue minta maaf ya. Maksud lo? Jadi gini, Aisyah itu denger waktu kita ngomongin soal perasaan lu ke dia. Jadi makanya dia bersikap aneh sama lu sekarang. Aisyah dengar pembicaraan kita? Iya. Terus Aisyah ngomong sama lo? Bukan sama gue sih, tapi sama ibu gue. Terus dia bilang katanya dia merasa nggak enak aja gitu, risih kalau statusnya dia sekarang ini masih istrinya Dimas. Astaga, bego banget gue. Kenapa gue nggak bisa jaga pembicaraan gue? Kenapa gue nggak bisa jaga mulut gue sendiri? Setia, ini bukan salah lo kok, ya. Gue yang udah maksa lo untuk ungkapin perasaan lo ke Aisyah. Ya tapi udah terlanjur, baru mau kayak gimana? Seandainya aja Aisyah tahu alasan gue kenapa gue pengen Aisyah ada di apartemen gue. Gue pengen baik gue maupun kita semua bisa ngejagain Aisyah dari dekat. Lo tau kan, berapa kali Aisyah dijatuhin sama orang? Gue cuma pengen ngejagain dia. Ya gue ngerti kok. Lo tenang aja. Kalau ada apa-apa, gue akan kabarin lo. Iya. Percaya sama lo. Yaudah, gue harus balik kerja lagi. Iya. Jadi kalian semua pada kerja di mana? Kalau aku sih di kantor kontraktor gitu. Di bagian desainer gitulah. Oh ya? Keren banget jadi desainer. Apalagi di perusahaan kontraktor gitu, jarang loh cewek. Seru banget ya pokoknya. Aku tuh dulu sempat pengen jadi arsitek. Tapi nggak jadi. Soalnya nggak bisa gambar. Wait. Makannya stop dulu. Biar sopnya tambah mantap ya. Ma. Ya, aduh, ya nggak sengaja. Mama. Lihat aja, sampai bersin. Aduh, maskernya sampai copot. Sini biar Tante ambil.
Aku bisa kok. Ya, Mama nggak sengaja. Ini soalnya harus dikasih lada biar tambah mantap sosnya gitu. Natasha nggak apa-apa? Nggak apa-apa Tante, it's okay. OMG, perempuan licik itu ya benar-benar nyebelin. Dia benar-benar bisa bikin Dimas terpikat sama dia. Ih, kesel deh kalau kayak gini. Gagal lagi aku kasih lihat kebusukannya di depan Dimas. Ya udah kalau gitu Tante keluar dulu ya. Dilanjut makannya. Iya, Panas banget. Kurang ajar. Ih, ngeselin ya. Aduh, nggak terima. Benar-benar aku nggak terima. Itu Natasha ternyata dia itu benar-benar perempuan yang licik. Licik banget. Susah aku cari alamatnya si Adika, udah ketemu susun rencana. Nggak taunya sekarang berantakan. Aduh, apa ya? Apa yang mesti aku lakuin supaya Dimas tahu siapa Natasha itu sebenarnya? Aduh, kacau nih kalau kayak begini otak jadi buntu. Apa yang bisa aku lakuin ya? Mendingan aku telepon aja deh si Bianca. Ya, aku telepon Bianca. Halo, Ma. Kenapa Mama nelfon? Pasti Mama mau ngasih tahu ya. Kalau bom di rumah Mama itu udah meledak. Borok meledak. Yang ada semua rencana Mama tuh gagal, Bianca. Gagal, berantakan. Hah? Gagal gimana maksud Mama? Ya, karena ternyata ya si Natasha itu licik banget. Mama nggak nyangka dia itu pinter ngeles, Bianca. Kamu tahu dia pakai apa? Dia pakai masker, belaga sakit flu. Emang Mama ngelakuin apa? Jadi Mama itu emang dasar perempuan ular. Licik banget ya dia. Ya udah, Ma. Pokoknya Mama sekarang tenang. Aku ke rumah Mama sekarang ya. Serius kamu? Iya, pokoknya Mama tunggu aja ya. Aku bantuin Mama. Oke? Oke. Mama tunggu. Cepetan ya. Tapi waktu nggak berasa ya. Dulu kita masih main-main, sekarang Bener tuh. Nggak bisa keulang sih. yang penting semuanya sukses. Dan momen-momen dulu itu nggak mungkin bisa kita lupain. Kalian nggak ngundang teman yang lain kan? Nggak ada. Sebentar ya, saya buka pintu dulu. Dimas, udah. Kamu biar tetap di sini aja sama teman-teman kamu, biar Mama yang buka pintunya. Iya, Ma. Bianca, bagus kamu udah datang. Kalau gitu sekarang juga lakukan rencana kamu. Ayo, Ma, kamu duluan. Pak, Ibel gimana tuh? Kan pacaran lama sama lo. Aduh, nggak usah dibahas lagi lah. Bikin malu. Ditinggal nikah dia. Aduh, nikah lagi. Udah, nggak usah dibahas. Malu gue, malu. Kalau dengar sekarang jadi orang makeup. Hai. Hai sayang. Lagi pada ngumpul ya? Iya. Ngapain dia datang ke sini? Aku kesini mau ketemu sama Karis aja kok. Gak mau ganggu. Lanjutin aja nanti ngobrol ya.
Dimas, please deh. Udah kamu santai aja, ya. Ini kan lagi banyak sama teman-teman kamu. Tadi Mama udah ngelarang, tapi Bianca bilang katanya dia mau ketemu sama Karissa. Teman-teman, kenalin istri pertama saya, Bianca. Hai. 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 Halo Bianca. Senang banget loh ketemu sama kalian. Padahal udah lama banget aku mau ketemu sama teman-teman kamu, malah baru ketemunya sekarang. Mungkin kalau dulu seru kali ya kita ngobrolnya. Ya udah dilanjutin aja ngobrol-ngobrolnya, makan-makannya. Aku ke kamar Karissa dulu ya sayang. Dimas, Mama susul Bianca ya. Buat semuanya Tante tinggal dulu ya. Iya Tante. Iya Tante. Seperti yang tadi Tante bilangin sama kalian, istrinya Dimas kan agak-agak gak baik, jadi Tante harus awasin. Oh, iya Tante. Dimas, tenang. Mama awasin. Aneh mereka berdua. Jangan-jangan Dim, Natasha tuh cewek smart loh. Cantik lagi. Kenapa nggak lu seriusin aja sih dia? Sebenarnya gue juga lagi pertimbangan. Natasha memang wanita yang hebat. Dia pintar. Terus orangnya baik banget. Hebat. Tambahin. Mas. Saya ke toilet sebentar ya. Saya ke toilet dulu sebentar ya semua. Natasha kok pergi, Ma? Mau kemana dia? Itu dia. Mama juga nggak tahu. Tapi yang jelas ya, si Natasha itu sangat berusaha menghindar dari sahabat-sahabatnya Dimas. Buktinya, dia pakai masker segala. Tujuannya apa? Ya, tutupin wajahnya supaya nggak dikenalin. Nah, berarti kan dia ketakutan tuh kalau dia ngenalin. Nah, artinya lagi, itu berarti ada sesuatu yang dia sembunyiin. Kamu benar, Bianca. Mama yakin banget, kamu benar. Bianca kan selalu benar, Ma. Tunggu sebentar ya, Ma. Bianca, kamu mau kemana? Bianca! Pergi aja dia. Karissa! Mama! Hai sayang. Mama datang ya? Kok nggak kasih tahu Karissa sih, Ma? Iya dong, Mama sengaja. Soalnya Mama mau kasih Karissa surprise. Karissa dari tadi di kamar aja. Iya, Ma. Karissa lagi main-main ya, Ma. Karissa, di depan kan ada teman-temannya Papa, tahu? Karissa nggak mau minta Tante Natasha untuk nyanyiin lagu yang biasa Tante Natasha nyanyiin untuk Karissa sama Baby. Sana, cari Tante. Iya, Ma.
Kalisa kasih tahu Tante Natasha dulu ya, Ma. Kalisa juga mau cari Tante Natasha dulu. Oke. Bisa sayang? Dadah. Sama. Rasain kamu Natasha. Kamu nggak ada lagi kesempatan untuk menolak keinginan Kalisa. Tante Natasha. Tante Natasha. Tante, ini Kalisa. Tante ada di kamar nggak? Tante Natasha. Tante ada di kamar nggak? Kok nggak ada yang nyaut sih? Masa dia nggak di kamar? Oh, kok nggak ada ya di kamar? Tante Natasha mana ya? Kalau Natasha nggak ada di kamar, terus dia pergi kemana? Papa! Makan balik banyak. Cantik. Aduh. Yuk. Hai cantik. Siapa, Dim? Kenalin, ini teman-teman papa waktu kuliah. Halo. Hai cantik. Oh, teman Papa dulu kuliah ya? Hai Om, hai Tante. Aku Kalisa. Halo Kalisa. Gimana sih? Oh ya Pak, Tante Natasha di mana Pak? Kok nggak ada di kamar sih Pak? Tante Natasha nggak ada di kamar. Tadi kayaknya sih izin ke toilet, Dim. Oh iya, ke toilet ya. Tapi kok lama banget ke toiletnya? Ya, coba lu cek dulu aja. Ya udah, biar gue cek. Sekalian mau antarin anak gue dulu ke kamar biar istirahat. Iya. Siapa dulu? Aku istirahat dulu. Dadah Om, dadah Tante. Aduh. Natasha. Tante Natasha juga nggak ada di sini. Kalisa, biar papa yang cari Tante Natasha. Sekarang kamu ke kamar untuk istirahat ya. Iya Pak. Natasha kemana ya? Kalau pergi kok nggak bilang-bilang sama saya? Dim, gimana? Ada Natasha? Gue udah cari kemana-mana tapi nggak ada. Harusnya kalau dia pergi, dia bilang. Kemana ya? Coba lu telepon dulu deh. Oh iya, coba gue telepon. Halo Mas Dimas. Halo, Natasha. Kamu di mana? Maaf banget ya Mas. Tadi tiba-tiba saya dapat panggilan emergency dari rumah sakit. Jadi sekarang saya harus buru-buru berangkat. Saya lihat juga Mas Dimas kan lagi sibuk, ada banyak tamu. Jadi saya langsung pergi. Maaf sekali lagi ya Mas. Sekalian titip salam saya sama teman-teman Mas Dimas. Karena kan tadi saya nggak sempat pamit. Oh gitu alasannya. Ya udah nggak apa-apa. Saya pikir kamu di mana. Kamu hati-hati ya.
Gimana? Dia tiba-tiba mendadak pergi karena ada panggilan darurat dari rumah sakit. Dia minta maaf karena nggak bisa pamit sama kalian. Gak apa-apa ya? Iya, ya, kita paham lah. OMG, itu perempuan bener-bener licik ya. Dia tahu banget kita mau jebak. Pakai dia kabur tuh, pakai alasan mau ke rumah sakit. Itu perempuan emang bener-bener ya, Mah. Kayak belut, susah banget ditangkapnya. Juna bobo, oh Juna bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Sayang, aduh manja banget sih. Masa bobo aja mau digendong terus? Tangan Tante Aisyah pegel nih. Bobo ya. Juna bobo, oh Juna bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Juna bobo, oh Juna bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Aduh, pegel banget tangan aku. Pakai kain aja deh. Kasihan Aisyah, Juna nggak mau lepas dari dia. Pasti dia capek banget. Maaf Aisyah, tadinya ibu mau gantiin kamu. Habis ibu kasihan lihat kamu kecapean. Gak taunya Junanya malah nangis. Maaf ya. Gak apa-apa Bu, udah gak apa-apa Juna, biar aku aja yang ngelonin. Dari tadi emang rewel kalau ditaruh gak mau. Aisyah, mungkin Juna bukan bau tangan, tapi karena memang dia takut kehilangan kamu. Dia kan udah gak punya kedua orang tua lagi. Bu, apa ini yang dirasain Fadil ya Bu? Dia kangen sama aku, tapi nggak bisa peluk aku Bu. Dip, udah malam juga. Kita pamit pulang ya. Gue juga udah cariin orang rumah. Ya udah, oke. Terima kasih ya udah datang. Sama-sama, Dip. Kita juga senang udah datang ke sini. Sering-sering dong ngumpul sama kita. Jangan mendem di rumah terus. Ntar kebanyakan anak loh. Ya dikabarin kalau kumpul-kumpul, nanti gue datang. Nah, sekalian tuh jodoh buat gue juga. Ya, emang gue mah comblang apa? Lu temen gue kan? Iya, insya Allah nanti gue cariin. Tenang gitu aja. Dong. Ya, Mama, gimana nih? Mereka udah mau pergi lagi. Kalau mereka sampai pergi, usaha kita semuanya bisa sia-sia dong. Natasha belum terbongkar apa-apa rahasianya. Gimana ya? Pokoknya mereka nggak boleh pergi, Ma. Lagi juga ngapain sih Natasha pakai bilang mau ke rumah sakit segala. Pasti kan pulangnya tengah malam kalau kayak gini. Tengah malam. Oke. Buat Mama nggak masalah. Dia mau pulang tengah malam. Yang penting dia pulang, dia balik lagi ke sini. Ya kan? Untuk sementara waktu, gini. Mama akan tahan mereka supaya mereka nggak pulang dulu.
caranya? Kamu tenang aja. Loh. Ini pada mau kemana? Tante, kita mau pamit pulang, Tante. OMG, udah pada mau pamit mau pulang. Ini apa-apa sih? Hei, ingat kalian itu udah bertahun-tahun gak ketemu sama Dimas. Kangennya udah numpuk setinggi gunung. Masa udah mau pulang aja? Udah diteleponin Tante sama orang rumah, udah dicariin. Ya nggak apa-apa Tante, lagian udah malam. Nggak enak ganggu waktu istirahat Tante. Oh, enggak. Tante tuh nggak ngerasa terganggu sama sekali, malah Tante tuh happy. Lagi pula, nih ya, kalian ini kan adalah jomblo ya. Kayak punya anak aja, udah ditungguin sama anaknya. Jangan-jangan kalian pergi ada bawa itu garpu sama sendok nggak kan? Enggak. Tante. Ya udah. Ngapain cepet-cepet pulang, masih sore, malu sama pintu. Tau nggak? Tante kira kalian itu bakal sampai tengah malam di sini. Tante udah siapin itu loh, nasi uduk. Hah? Nasi uduk, Tante? Wah, nggak bisa nolak sih ini. Kalian masih inget kan nasi uduk buatan Tante Lydia gimana rasanya? Nasi uduk buatan Tante itu, nasi uduk paling enak sedunia. Mau kan? Mau? Jadi inget dulu waktu tengah malam, Tante tuh sering bikinin kita nasi uduk kan? Apalagi nih, Tante, nih. Nggak pernah nggak nambah, Pak. Paling minim 2 piring. Sekarang sih 4 piring, Tante. Ya, lo bikin malu itu mah. Tenang, mau 4 piring, 10 piring, pokoknya Tante siapkan buat kalian. Ya, Tante siapkan dulu ya, kalian tetap di sini. Jadi gini, karena nyokap gue udah masak, kalian harus menghargai. Kita makan dulu nasi uduk, ya? Kamu, Nas, alasan dulu sama orang rumah. Oh iya apa bener. kek? Oke deh, gue kabarin orang rumah dulu ya, biar nggak khawatir. Makasih ya, Ma. Oke. Ya udah kalau gitu Tante siapin dulu sebentar ya. Iya, Tante. Yuk, duduk dulu. Makan lagi. Gimana, Ma? Oke, Mama berhasil bujuk mereka supaya nggak pulang dulu. Sekarang kamu bantuin Mama buat nasi uduk. Ayo. Nasi uduk? Iya, ayo. Titin aja, ayo males lah jam segini masa suruh masak nasi uduk pula. Permasalahannya Titin itu nggak ngerti gimana cara buat nasi uduk spesial ala Mama. Gitu. Lagi pula sambil kita nunggu pertunjukan bom meledak di tengah malam. Ayo, jadi nggak berasa nunggunya. Hampir tengah malam, pasti teman-temannya Mas Dimas sudah pada pulang. Kok mereka belum pada pulang sih? Astaga, kok kayak gini aku bisa ketahuan? Aku harus cepet-cepet pergi lagi. Natasha? Kamu udah pulang? Mau kemana lagi? Mau keluar? Aduh, gak usah. Itu tuh, teman-temannya Dimas udah nungguin kamu. Katanya mau ngobrol sama kamu. OMG, lagi-lagi dia sembunyi di balik masker. Maaf ya Tante, aku takut nularin virus sama teman-temannya Mas Dimas. Aku masuk ya Tante ya. Kenyang gue liat lu makan. Hai semua. Natasha. Makan bareng, Nat. Nasi uduk buatan Tante Lydia. Enak banget. Natasha, kamu dengar kan? Itu Tante bikin nasi uduk spesial, rasanya enak banget. Kamu kayaknya harus cobain juga deh. Ya kan? Kita makan rame-rame ya. Kalau gitu,
karena kamu makan, biar tante lepasin ya maskernya. Nggak usah tante, maaf ya semua. Kalau nggak sini aku bantuin lepasin. Saya kan dari rumah sakit. Nggak enak kan, sepertinya harus mandi dulu soalnya takut bawa virus sama penyakit. Lagian tadi juga udah makan kok, pas di jalan pulang tadi udah makan bubur. Ya udah kalau gitu kalian yang nikmatin aja nasi uduknya. Saya mandi dulu ya. Iya. Oh iya, kalau udah makan nasi uduk kayak begitu pasti nanti bawaannya ngantuk karena perutnya kenyang. Kayaknya mesti dibikinin kopi. Iya. Kan habis makan nasi uduk kenyang nih. Aku bikin kopi ya, biar nggak ngantuk. Oke? Kamu seperti biasa ya Mas ya, kopinya? Sebenarnya Bu Bianca sama Bu Lydia tuh kenapa sih? Aneh banget tingkahnya. Apa jangan-jangan Bu Bianca udah ngasih tahu Bu Lydia tentang siapa aku sebenarnya? Gawat ini. Tada! Ini baju buat Arjuna, Tante Aisyah yang bikinin. Coba ya sayang. Aduh, lucu banget sayang. Jadi gimana sih? Dipakein baju malah bobo? Oh ya, lupa. Tante Aisyah juga punya boneka beruang. Sini, peluk, peluk. Aduh, iya. Juna aku bikinin baju. Masa anak aku Fadil aku bikinin? Mama yakin pasti kamu lucu banget sayang pakai baju ini. Sama bonekanya. Aisyah, kamu bikinin baju sama boneka buat Fadil. Terus nanti gimana kamu kasihnya ke dia? Kamu mau ke rumah Dimas? Nanti malah ribut-ribut lagi loh Aisyah. Bu, udah Ibu tenang aja ya. Aku ke rumahnya Mas Dimas siang kok Bu, waktu dia udah nggak ada di rumah.
Lagian juga pasti aku bakal titipin ini ke Bititin. Cuma sementara doang, bisa aku langsung pulang kok. Aku janji aku nggak akan cari masalah, Bu. Tapi Aisyah, Bu, aku bikinin Arjuna baju, boneka. Masa Fadil enggak, Bu? Fadil kan anak aku. Kalau Arjuna dapat, Fadil juga harus dapat, Bu. nah, tuh kopinya udah datang. Tada! Ini kopi kamu ya, Mas. Terima kasih. Iya. Nih. Silakan. Ya udah, dilanjut minum kopinya. Tante mau kesana dulu sebentar ya. Nanti Tante gabung lagi. Ya, sebentar. Oh, iya Tante. Gimana? Enak kan kopinya? Enak banget. Natasha? Natasha? Iya, Bu Lydia, ada apa ya? Kamu itu ngapain sih di kamar? Lama banget. Itu kamu kan udah ditungguin sama sahabat-sahabatnya Dimas. Malah kamu nggak kesana-kesana. Gimana sih? Kamu harus tahu ya, mereka itu adalah orang-orang penting dalam kehidupannya Dimas. Sahabat-sahabatnya Dimas. Ayo. Natasha, kamu dengar ya? Tadi itu Dimas sudah memperkenalkan kamu sebagai seorang yang spesial, oke? Jadi ya, kamu punya sopan santun sedikit dong. Jaga harkat dan martabat ucapnya Dimas. Jangan malah kamu di kamar aja. Iya, Bu Lydia. Saya pasti nyusul kok. Ayo sana. Sebentar ya, sebentar. Natasha, ayo. Ayo, Bu. Maaf ya semua, baru bisa gabung lagi. Oh iya. Lu pindah sini dong. Oh, cewek mau duduk lu pindah. Thank you, thank you. Natasha mau ngopi nggak? Nggak usah, Mas, nggak apa-apa. Oh ya, tadi kalian tuh lagi ngomongin apa sih? Kayaknya seru deh. Ya, biasalah Tante. Temen lama udah gak pernah ketemu, pasti kita ngobrolnya semuanya. Oh, gitu. Wait deh. Seingat Tante, kalian itu kalau misalnya datang ke tempat Dimas itu ada 5 orang deh. Kan ini cuma berempat. Ada satu lagi itu yang perempuan yang rambutnya agak sebahu gitu. Cantik orangnya. Aduh, siapa ya? Tante lupa namanya. Oh iya, Tante ingat. Namanya Trisa Salim. Ya, Trisa Salim deh. Itu mana? Kok nggak diajak? Jahat deh. Oh iya, Trisa kemana? Kenapa ya? Kok pada diam?
Tante salah ngomong? Yang aku dengar sih ya Tante, Trisha itu punya masalah kejiwaan gitu. What? Jadi Trisha Salim itu punya masalah sama kejiwaan? Aduh, Tante jadi nggak ngerti maksudnya gimana? Iya Tante, kita nggak tahu pastinya gimana, tapi dia meninggal karena bunuh diri Tante. Serius lu, Diga? Meninggal karena bunuh diri? Ya ampun, kasihan banget ya, Mas. Iya, Dik. Dia patah hati sama lu karena denger lu mau nikah. Jangan sembarangan ngomong. Mas, Gak mungkin gara-gara gue. Mas lo nggak nyadar sih? Trisha itu naksir banget sama lo. Enggak. Udah jelas banget, Dim. Trisha itu, kalau sama lu, langsung ngasih perhatian. Lu nggak inget, lu dia pernah bawa bunga. Sebenarnya bunga itu buat lu. Bunga? Bunga? Kan katanya buat mamanya. Itu ngeles aja kali, Dim. Trisha tuh emang sebenarnya suka sama lo, cuma dipendam aja sama dia. Nah, waktu dengar kabar lo mau nikah, dia tuh kayak nggak kuat, terus dibunuh diri deh. Gue bener-bener gak nyangka. Dia kan cantik, baik, pintar. Tapi kalau soal jatuh cinta kan nggak mungkin. Kita semua di sini kan sahabatan. Itu keluarganya malu nggak ya punya keluarga kayak gitu? Natasha, kamu kenapa? Kalian semua tuh manusia nggak punya perasaan ya? Bisa-bisanya kalian ngomongin teman kalian sendiri yang udah meninggal dan kalian ngomongin buruk-buruknya. Padahal jelas-jelas dari cerita kalian berarti orang itu tuh udah sengsara. Bener-bener munafik kalian. Kalian pikir semua itu lucu? Gak lucu tuh. Saya kira kalian orang berpendidikan ya. Tapi ternyata kalian semua kampungan tau gak? Natasha. Din, kenapa sih dia? Aneh banget sih itu si Natasha. Kenapa dia jadi yang marah-marah? Jelas-jelas yang kalian omongin itu kan tentang Trisha Salim. Memangnya Natasha itu kenal gitu sama Trisha Salim? Ya kan? Gini. Kalian ya nggak usah punya perasaan bersalah deh. Kan yang kalian omongin itu kan bukan ngejelek-jelekin Trisha Salim. Kan itu apa adanya ya kan? Dianya aja tuh yang aneh. Ya kan? Jadi ya santai aja kalian ya. Iya Tante. Maafin sikap Natasha tadi. Gue akan coba ngomong sama dia dulu sebentar. Tunggu.
Natasha, sebenarnya kenapa sih kamu? Kenapa kamu bersikap seperti tadi ke teman-teman saya? Asal kamu tahu ya, mereka itu teman terbaik saya. Harusnya kamu respect sama mereka. Bukannya malah bersikap seperti tadi, Natasha. Respect. Respect mesti Mas bilang. Saya harus respect sama orang yang udah ngomongin kematian orang lain seakan-akan itu lelucon. Coba Mas pikir. Memangnya orang yang bunuh diri itu lucu, Mas? Memangnya seorang perempuan yang cintanya nggak terbalas sama laki-laki lain itu lucu? Kamu pikir itu lelucon, Mas? Kalau Mas Dimas nggak mau balas perasaan perempuan itu hak Mas Dimas. Tapi kalau Mas Dimas tega ngomongin tentang kesakitan yang dialami perempuan itu dan bahkan menertawakannya, itu jahat, Mas. Kalian semua bener-bener gak punya hati ya. Saya kira Mas Dimas pria yang baik, tapi ternyata Mas Dimas sama aja. Mas Dimas pria yang gak punya perasaan. Setelah tahu siapa Mas Dimas sebenarnya seperti ini, saya nggak bisa lagi tinggal di sini, Mas. Lebih baik saya pergi daripada nanti saya makin lancang sama Mas Dimas. Saya pamit, Mas. Natasha, tunggu. Kamu mau kemana? Saya mau pergi, Mas. Lepasin saya. Jangan, Natasha. Kamu jangan pergi, Natasha. Lepasin saya, Mas. Saya mau pergi. Saya mau pergi, Mas. Maafin saya, Natasha. Perkataan saya tadi memang tidak pantas. Gak seharusnya saya membicarakan teman saya, Risa. Apalagi dia sudah meninggal dunia. Saya minta maaf. Saya nggak akan mengulangi hal itu lagi. Saya juga minta maaf sama kamu. Karena tadi saya udah marah sama kamu padahal kamu gak salah. Kamu cuma terlalu punya rasa empati yang besar terhadap orang lain, padahal perempuan itu juga kamu gak begitu kenal. Maafin saya. Saya bisa mengerti apa yang orang itu rasakan, Mas. Karena kakak saya juga ngalamin hal yang sama. Kakak kamu? Iya, kakak saya. Kakak saya, dia bunuh diri. Karena perasaan cintanya yang gak terbalas oleh seorang laki-laki yang gak peka. Gak punya perasaan. Dan gak bisa sensitif sama perasaan cinta yang tulus yang kakak saya berikan sama orang itu. Jadi setiap ada yang bahas masalah ini, hati saya sakit, Mas. Saya ingat sama kakak saya. Astaga, Natasha. Saya nggak tahu kamu punya pengalaman tragis seperti ini. Saya benar-benar minta maaf. Saya janji sama kamu, saya nggak akan pernah mengulangi hal ini lagi. Bahkan saya akan menegur teman-teman saya. Maafin saya. Tapi saya minta maaf juga, Mas. Saya tetap nggak bisa tinggal di sini lagi. Natasha, tunggu.
kamu bilang sama saya apa yang harus saya lakukan agar kamu tetap di sini. Natasha, saya suka sama kamu. Saya nggak mau kehilangan kamu. Saya mohon. Sebenarnya saya juga suka sama Mas Dimas. Tapi setelah apa yang saya lihat tadi, saya nggak tahu lagi soal perasaan saya, Mas. Saya minta maaf, Natasha. Mungkin saya bukan orang yang peka, janji. Tapi saya berjanji, mulai hari ini saya nggak akan pernah melakukan hal yang akan menyakiti hati kamu. Tapi tolong kamu jangan pergi. Ya. Tapi dengan satu syarat ya, Mas. Syarat apa? Kasih tahu ke saya. Tolong jangan paksa saya untuk bergaul lagi sama teman-teman Mas Dimas. Saya mungkin bisa maafin Mas Dimas karena saya kenal sama Mas Dimas. Tapi saya baru kenal mereka, Mas. Dan saya belum tentu bisa maafin mereka sekarang. Oke, saya janji, saya nggak akan pernah mengundang mereka lagi ke rumah saya. Sekarang, saya nggak mau ngeliat kamu sedih, Natasha. Jangan sedih lagi. Pasti Mas Dimas ngusir Natasha nih. Sepertinya sih begitu. Mama gak sabar pengen ngeliat. Kenapa Mas, Natasha? Teman-teman, gue minta maaf ya atas sikap Natasha tadi. Tadi gue udah ngobrol sama dia, dan ternyata dia punya pengalaman yang sangat pahit. Kakaknya meninggal bunuh diri. Jadi dia gak suka dengan sikap kalian tadi. Gue mau wakilin Natasha. Minta maaf. Dan sorry nih, bukannya maksud gue untuk ngusir. Ini kan udah malam. Kalau kalian pulang sekarang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, Dim. Kita juga minta maaf. Gue antar ke depan yuk. Makasih ya udah mampir main-main lagi. Iya. Terima kasih. Iya. Tetap santai aja ya. Iya. Ya. Hati-hati nyetirnya. Bye. Makasih ya. Bye. Lain kali ya. Bye. Bahagia banget kayaknya kalian ya. Udah korek-korek masa lalu saya. Tapi karena sekarang kalian udah tahu kebenarannya,
Baguslah. Jadi saya nggak perlu pura-pura lagi di depan kalian. Asal kalian tahu ya, tujuan saya ada di tempat ini saat ini karena saya mau balas dendam sama Mas Dimas. Saya mau buat Mas Dimas ngerasain apa yang dulu kakak saya udah rasain. Gimana rasanya sakit hati hingga akhirnya dia sengsara dan ingin mati. Makanya saya akan lakukan hal yang sama Mas Dimas. Saya akan sakiti hatinya. Kalau kalian mau menghalangi saya, silahkan. Coba saja. Saya tunggu. Kamu tuh ya, berani-beraninya ya kamu ngomong kayak gitu depan saya mamanya. Pakai belakang nangis. Natasha, kamu kenapa? Ma, mulai besok jangan undang teman-teman aku lagi ke sini ya. Karena Natasha nggak nyaman. Lagian mereka masa lalu aku. Masa kini dan masa depan aku lebih penting daripada mereka. Mas, dia ini bukan siapa-siapa kamu. Kamu ngapain milihin dia sampai sebegininya? Cukup ya, kan? Natasha. Nggak habis pikir, Ma. OMG. Mama bener-bener gak nyangka Dimas ngebelain perempuan licik gitu. Itu perempuan bukan perempuan licik aja, Ma. Tapi dia memang benar-benar ular berbisa. Dan ternyata dia lebih cerdik daripada yang aku perkirakan. Tapi kita lihat aja nanti. Sampai sejauh mana dia mau berpura-pura. Si Titin ya, ngapain dia bawa bayi itu ke sana? Titin, hah, bayinya? Ngapain? Ini bayi Fadil kamu bawa ke sini, ngapain? Nyonya, tadi teh saya dikasih mandat sama Pak Dimas buat jemur Dede Fadil. Jemur Dede Fadil? Udah nggak ada mataharinya. Telat kamu. Udah bawa masuk tuh. Bentar. Aisyah. Saya mau langsung pergi kok, Mbak. Kamu nggak usah takut sama saya. Saya bukan musuh kamu kok. Kamu juga nggak usah khawatir. Saya nggak berusaha ambil posisi kamu sebagai orang tua dari Fadil. Kamu pasti kangen ya sama anak kamu. Kamu gendong aja, Aisyah. Saya yakin Fadil juga sebenarnya kangen banget sama kamu. Setia. Percuma, Bar. Sekarang Aisyah udah gak mau lagi ketemu sama gue. Bahkan sekarang gue kehilangan kesempatan untuk dekat sama Aisyah. Ngelindungin dia. Menjaga dia. Akbar,
Gue titip Aisyah. Jagain Aisyah baik-baik untuk gue. Please.